Bagaimana jika satu-satunya cara menemukan markas Shinju adalah dengan mengorbankan orang yang paling ingin dilindungi? Setelah mengungkap ancaman Code yang terus mengintai dari balik bayangan Konoha, Boruto akhirnya menunjukkan alasan sebenarnya mengapa ia mengajak Sarada bertemu secara diam-diam. Bukan sekadar peringatan, bukan pula reuni setelah bertahun-tahun berpisah. Kali ini Boruto membawa sebuah rencana yang sangat berisiko, sebuah strategi yang menempatkan Sarada tepat di tengah wilayah musuh demi membuka jalan menuju sumber ancaman terbesar yang sedang mengincar dunia shinobi. Namun di saat Boruto dan Sarada mulai menyusun langkah untuk menghadapi masa depan, peristiwa lain yang jauh lebih mengerikan ternyata sedang bergerak di balik layar. Sosok-sosok Shinju mulai memperlihatkan sisi yang semakin misterius, sementara Amado diam-diam menjalankan rencana yang bahkan tidak masuk dalam prediksi Kashin Koji. Dan ketika seorang pengamat masa depan akhirnya kehilangan kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi berikutnya, satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah jalur takdir yang selama ini mereka percayai baru saja berubah sepenuhnya? Akhirnya Sarada sekarang resmi berhubungan dengan Boruto. Mereka berduaan untuk membahas sesuatu yang teramat penting. Kunai sebelumnya adalah cara Boruto untuk menghubungi dan menyuruh Sarada menemuinya. Sekarang, cerita mulai berlanjut dari sini. Setelah mengatakan itu, Boruto mengeluarkan dua benda kecil berbentuk potongan logam. Melihat barang tersebut, Sarada langsung penasaran. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya benda yang baru saja diberikan Boruto kepadanya. Boruto kemudian menjelaskan tujuan sebenarnya dari pertemuan mereka. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak datang hanya untuk memperingatkan Sarada mengenai ancaman Code. Ada alasan yang jauh lebih besar di balik semua ini. Menurut Boruto, rencana mereka justru bergantung pada Sarada. Ia meminta Sarada untuk membiarkan dirinya ditangkap apabila kesempatan itu datang. Tentu saja permintaan tersebut langsung terdengar gila. Namun Boruto memiliki alasan yang jelas. Ia memperkirakan bahwa siapapun yang menculik Sarada nantinya akan membawanya langsung menuju markas para Shinju. Dan itulah lokasi yang selama ini ingin ditemukan Boruto. Untuk mendukung rencana tersebut, Boruto menyerahkan dua keping logam khusus yang sebelumnya ia keluarkan. Benda itu bukan sekadar alat biasa. Boruto menjelaskan bahwa dirinya dapat melacak keberadaan segel tersebut dari manapun. Begitu Sarada tiba di markas musuh, ia hanya perlu membuang salah satu segel itu. Setelah itu Boruto akan langsung menemukan lokasinya dan bergerak menuju tempat tersebut secepat mungkin. Sarada mulai memahami arah strategi yang sedang dibangun. Dengan nada serius, ia bertanya apakah dirinya memang akan dijadikan umpan dalam operasi ini. Boruto tidak berusaha menghaluskan kenyataan. Ia mengangguk dan mengonfirmasi bahwa memang itulah perannya. Namun ia kembali mengingatkan bahwa ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Begitu sampai di tujuan, Sarada harus segera melepaskan segel tersebut. Sarada penasaran mengapa hal itu begitu penting. Boruto lalu menjelaskan bahwa cakra miliknya tersimpan di dalam segel itu. Jika segel berada di tanah atau terpisah dari orang lain, cakra tersebut akan jauh lebih mudah dideteksi. Sebaliknya, jika masih berada di tangan seseorang, proses pelacakannya akan menjadi lebih sulit. Penjelasan itu akhirnya membuat Sarada mengerti. Ia lalu bertanya apakah masih ada hal lain yang perlu diketahui. Kali ini ekspresi Boruto berubah lebih serius dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa dirinya berharap semua berjalan sesuai rencana. Namun kenyataannya, misi ini sangat berbahaya. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berlangsung mulus. Segala kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Meski begitu, Boruto meminta Sarada untuk mengingat satu hal. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah kehilangan harapan. Kalimat itu membuat Sarada terdiam. Tatapannya langsung tertuju kepada Boruto. Seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi tidak mampu keluar menjadi kata-kata. Sayangnya, momen tersebut tidak berlanjut lebih jauh. Cerita kembali berpindah ke lokasi lain. Dan menariknya, kali ini kita kembali melihat pasangan unik yang sebelumnya sempat mencuri perhatian, yaitu Yura dan Hidari. Saat itu Hidari terlihat sedang duduk sambil memegang sebuah buku. Yura yang memperhatikan tingkah rekannya merasa penasaran. Ia menyadari bahwa akhir-akhir ini Hidari terus membawa buku yang sama kemana-mana. Karena itulah Yura bertanya apakah buku tersebut benar-benar semenarik itu.
Namun jawaban Hidari cukup mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak sedang membaca. Ia hanya melihat-lihat isinya. Rasa penasaran Yura akhirnya memuncak. Ia meminta izin untuk melihat buku tersebut secara langsung. Begitu membukanya, ia langsung menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ternyata buku itu sama sekali tidak berisi tulisan. Setiap halamannya hanya dipenuhi foto-foto kucing. Tidak ada cerita. Tidak ada penjelasan. Hanya kumpulan gambar kucing dari halaman pertama hingga terakhir. Yura pun langsung kebingungan. Menurutnya, buku itu bahkan tidak memiliki kata-kata yang bisa dibaca. Hidari hanya mengingatkan bahwa sejak awal dirinya memang tidak pernah mengatakan sedang membaca. Ia hanya menikmati melihat gambar-gambar tersebut. Melihat hal itu, Yura kembali menyimpulkan bahwa Hidari memang individu yang sangat aneh. Namun kali ini Hidari justru balik bertanya. Ia ingin mengetahui pendapat jujur Yura tentang buku tersebut. Yura kembali membolak-balik halaman demi halaman. Ia mencoba mencari sesuatu yang bisa dipahami. Tetapi setelah beberapa saat, ia tetap tidak menemukan apapun. Menurutnya, tanpa tulisan tidak ada informasi yang bisa dipelajari. Tidak ada makna yang bisa diambil. Namun jawaban itu justru membuat Hidari mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Dengan polos, ia bertanya apakah Yura tidak menganggap semua kucing itu lucu. Pertanyaan sederhana itu langsung membuat Yura terdiam. Ia kembali melihat foto-foto yang ada di buku tersebut. Berusaha memahami apa yang sebenarnya dilihat oleh Hidari. Jujur saja, percakapan mereka mungkin menjadi salah satu dialog paling absurd yang pernah muncul dalam beberapa chapter terakhir. Tetapi jika dipikir lebih dalam, ada detail menarik di baliknya. Seperti yang diketahui banyak penggemar, Sasuke memang memiliki ketertarikan terhadap kucing. Karena Hidari berasal dari sebagian eksistensi Sasuke, bukan tidak mungkin kebiasaan itu ikut terbawa ke dalam dirinya. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih menarik. Jika ketertarikan Sasuke terhadap kucing bisa diwariskan kepada Hidari, apakah perasaan lain juga bisa ikut terbawa? Bagaimana dengan kasih sayangnya kepada Sarada? Atau bahkan hubungannya dengan Sakura? Mungkin tidak semuanya tersisa dalam jumlah besar. Tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Dan jika memang sebagian emosi Sasuke masih hidup di dalam Hidari, hal itu bisa menjadi faktor penting dalam konflik di masa depan. Terutama jika suatu hari nanti Hidari harus berhadapan langsung dengan Sarada. Setelah itu cerita kembali beralih ke Konoha. Di sana Amado terlihat sedang memanggil seseorang. Orang yang dipanggil ternyata adalah Inojin. Begitu mendengar namanya disebut, Inojin segera menghampiri Amado. Amado kemudian menyerahkan sebuah dokumen berisi data hasil analisis pertarungan melawan Mamushi. Menurutnya, informasi tersebut mungkin akan sangat berguna dalam menghadapi pertempuran berikutnya. Karena itulah ia meminta Inojin untuk menyampaikan data tersebut kepada seseorang. Awalnya Inojin mengira dokumen itu ditujukan untuk Boruto. Namun ternyata dugaannya salah. Amado justru ingin informasi itu sampai ke tangan Kashin Koji. Ia tahu bahwa Inojin pernah bertemu langsung dengan Koji sehingga proses penyampaiannya akan lebih mudah. Meski begitu, Inojin merasa hal tersebut cukup aneh. Menurutnya, bukankah akan lebih sederhana jika data itu diberikan kepada Boruto saja? Lagi pula lokasi persembunyian Kashin Koji sangat sulit dijangkau. Namun Amado tetap bersikeras. Ia mengatakan bahwa Kashin Koji akan langsung memahami nilai penting dari data tersebut begitu melihatnya. Menurut Amado, informasi itu terlalu berharga untuk diabaikan. Akhirnya Inojin menerima dokumen tersebut. Tak lama kemudian ia langsung menghubungi Kashin Koji melalui metode komunikasi yang telah mereka gunakan sebelumnya. Di tengah percakapan, Inojin sempat berkomentar bahwa cukup aneh melihat Amado bergerak begitu aktif di luar laboratorium. Ia bahkan bertanya apakah Kashin Koji sudah melihat kemungkinan masa depan yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun jawaban Koji justru cukup mengejutkan. Ia mengaku tidak mengetahui apapun. Menurutnya, mereka telah memasuki wilayah kemungkinan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bahkan pengamatan terhadap jalur masa depan pun tidak memberikan petunjuk baru. Dengan kata lain, situasi saat ini berada di luar prediksinya. Mendengar itu, Inojin bertanya apa yang harus dilakukan terhadap dokumen dari Amado. Koji memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Ia ingin menunggu informasi berikutnya sebelum membuka dan menganalisis isi dokumen tersebut.
Keputusan itu segera disetujui oleh Inojin. Tidak lama kemudian, Kashin Koji memanggil seekor katak untuk mengambil dokumen tersebut. Namun sesaat setelah menerima gulungan itu, instingnya langsung memberi peringatan. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Refleks, Koji langsung melempar gulungan itu menjauh. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Di belakangnya tiba-tiba muncul sosok yang sama sekali tidak ia duga. Kawaki. Kemunculannya begitu mendadak hingga bahkan Kashin Koji tidak sempat bereaksi. Bersamaan dengan itu, salah satu katak milik Amado mengeluarkan perintah khusus. Perintah darurat yang ternyata telah dipasang sejak lama. Dalam sekejap, tubuh Kashin Koji langsung berhenti berfungsi. Ia lumpuh seketika tanpa mampu melawan. Kawaki sendiri terlihat cukup terkejut melihat hasilnya. Ia tidak menyangka bahwa Kashin Koji juga memiliki sistem penghentian darurat seperti dirinya. Sementara itu, Amado yang berada di lokasi lain segera memberikan instruksi berikutnya. Ia mengatakan bahwa mereka akan menggunakan fungsi pemanggilan untuk berpindah langsung ke laboratorium. Karena itu Kawaki harus segera menyentuh katak tersebut. Jika tidak, ia akan tertinggal di tempat itu.